Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan materi pertemuan online ini adalah pengantar manajemen proyek sistem informasi. Ada beberapa poin tujuan pembelajaran pada materi ini. Poin pertama, memahami konsep dasar manajemen proyek. Poin kedua yaitu mengidentifikasi ruang lingkup, tujuan, dan manfaat manajemen proyek sistem informasi. Di poin ketiga yaitu mengenal standar dan kerangka kerja manajemen proyek. Dilihat di sini ada definisi manajemen proyek. Manajemen proyek itu adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik secara garis besar. Itu gunanya untuk mengelola kegiatan yang ada di dalam proyek tersebut, supaya mencapai tujuannya dengan batas waktu, pembiayaan proyek, dan kualitas yang ditetapkan proyek. Selanjutnya ada elemen kunci pada manajemen. Nah, di sini ada definisi dari proyek, manajemen, dan tujuan manajemen. Kita lihat definisi proyek adalah suatu aktivitas yang sifatnya sementara dan memiliki sasaran khusus dengan serangkaian kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam waktu yang telah ditentukan. Ciri-ciri proyek itu yang pertama pasti memiliki awal dan akhir yang jelas, mempunyai tujuan yang spesifik, ingin memiliki hasil yang diharapkan, pengalokasian dana atau biaya untuk semua lini sektor yang ada di dalam proyek, dan menggunakan berbagai sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, anggaran dana, dan peralatan yang dipakai di dalam proyek tersebut. Kemudian pada poin kedua adalah definisi manajemen, yaitu serangkaian proses yang meliputi perencanaan seperti pengorganisasian, pelaksanaan dimulai dari mana, dan pengendalian pada manajemen. Tujuan manajemen itu apa? Ya, untuk mendapatkan hasil yang berkualitas dengan batas waktu dan biaya. Kemudian ada beberapa karakteristik proyek. Yang pertama adalah sementara, seperti yang dijelaskan tadi pada definisi proyek. Selanjutnya yaitu unik, karena output proyek itu sendiri berbeda dari aktivitas rutinnya. Dan yang terakhir itu terencana. Kenapa? Karena menggunakan metodologi yang terstruktur. Contoh proyek sistem informasi seperti pengembangan pada aplikasi dan implementasi sistem ERP. Sistem ERP itu perangkat lunak yang mengelola dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam sebuah perusahaan. Nah, yang tujuannya itu untuk efisiensi, pengoptimalan sumber daya, dan meningkatkan visibilitas bisnis. ERP ini termasuk kategori umum ya, yang mencakup berbagai solusi dari mayoritas para vendor nih. Contohnya seperti SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, dan lain-lainnya. Kalau membahas pengembangan aplikasi pada konteks proyek sistem informasi ini, itu adalah proses perancangan, membangun dan meluncurkan software yang dirancang untuk kebutuhan yang spesifik dalam organisasi. Pengembangan aplikasi itu seperti aplikasi web, mobile, desktop, atau hybrid untuk mendukung proses bisnis supaya lebih efisien. Tahapan pengembangan aplikasi meliputi analisis kebutuhan seperti identifikasi kebutuhan bisnis dan pengguna. Kemudian ada perencanaan sistem seperti perancangan desain dan strukturnya. Arsitektur sistemnya seperti apa, desain database-nya gimana. Tahapan selanjutnya ada pengembangan dan pengkodaan. Nah, di tahap ini untuk menentukan mau pakai bahasa pemrograman apa yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Setelah pengkodaan, lalu diuji dari segi performance testing, functional testing, usability testing, atau user experience, dan bugs fixing. Setelah pengujian, ada tahap deployment dengan mengunggah aplikasi ke server hosting pada web. Kalau aplikasi mobile dengan Google Play atau App Store. Selanjutnya ada tahap akhir yaitu pemeliharaan dan update software untuk perbaikan bug dan optimasi performa. Ruang lingkup manajemen proyek. Yang pertama itu harus menentukan kebutuhan proyeknya. Di poin kedua itu menyusun proses plan kerja. Kemudian perencanaan untuk anggaran yang akan dipakai dan perencanaan pada waktu. Selanjutnya ada eksekusi untuk pelaksanaan rencana yang sudah dibuat. Kemudian monitoring dan pengendalian untuk memastikan apakah proyek berjalan lancar atau tidak.
Nah, pada poin akhir itu ada penyelesaian. Pada tahap ini adalah untuk penyusunan laporan dan penutupan proyek. Manajemen proyek itu pasti mempunyai tujuan, seperti memastikan proyek selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan, menjaga anggaran proyek agar tidak melebihi perencanaan anggaran, kemudian memastikan kualitas dari hasil pada proyek itu sendiri, dan yang terakhir adalah meminimalisir risiko pada proyek. Manfaat dari proyek sistem informasi itu adalah ya untuk efisiensi pelaksanaan proyek, kemudian memastikan apakah berhasil atau tidak menggunakan implementasi teknologinya, memberikan nilai tambah untuk organisasi dan mengelola resiko implementasi sistem informasi. Standar manajemen proyek yaitu ada PMBOK. Nah, PMBOK adalah kerangka kerja dengan 5 proses. Yang pertama ada inisiasi, itu untuk menentukan proyek atau pusat proyek. Yang kedua ada perencanaan, menentukan tujuan, rencana, dan langkah-langkah untuk mencapai proyek. Kemudian yang ketiga, tahap pelaksanaan, yaitu melaksanakan pekerjaan yang sudah direncanakan. Selanjutnya monitoring dan pengendalian, yaitu memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Dan yang kelima ada penyelesaian, yaitu dengan menutup proyek. Nah, PMBOK juga mempunyai 10 area pengetahuan seperti yang pertama itu ada manajemen integrasi proyek, yang kedua ada ruang lingkup, yang ketiga ada waktu proyek, yang keempat ada biaya proyek, yang kelima ada kualitas proyek, yang keenam ada sumber daya proyek, yang ketujuh ada komunikasi proyek, yang kedelapan ada risiko proyek, yang kesembilan ada pengadaan proyek, dan yang kesepuluh itu ada stakeholder proyek. Nah, selanjutnya di standar manajemen proyek tadi udah ada PMBOK. Kemudian ada Agile, yaitu pendekatan iteratif untuk proyek yang fleksibel. Dan yang terakhir ada PRINCE2, metode yang berbasis proses yang terstruktur. Jika kalian menjadi seorang manajer proyek, ada peran penting dari manajer proyek, yaitu yang pertama adalah merencanakan schedule pada proyek. Yang kedua, pengelolaan tim proyek. Yang ketiga, berkomunikasi dengan para stakeholder proyek. Dan yang keempat, itu memantau kemajuan proyek. Dan yang terakhir itu yang kelima adalah identifikasi dan mengelola resiko. Sekian dari pembahasan materi dari pengantar manajemen proyek sistem informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.